Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi di praktikum komunikasi data. Kali ini kita membahas tentang Arduino. Yang sebelumnya kita menggunakan Atmega 32, kita coba untuk kali ini menggunakan Arduino. Yang pertama tentu kita membutuhkan Arduino IDE. Ini fungsinya untuk menghasilkan file hex yang nanti kita inputkan di Proteus. Silahkan kita download ya Arduino IDE melalui website arduino.cc/n/software ya. Silahkan diakses di sini, kemudian di download, disesuaikan dengan laptop kalian masing-masing ya, Windows, Linux atau menggunakan Mac. Silakan di-download kemudian diinstal hingga nanti akan tampilannya seperti ini ya. Setelah diinstal untuk Arduino IDE-nya. Oke, yang berikutnya yang harus kita persiapkan adalah microcontroller Arduino ini di Proteus kita. Kebetulan Proteus yang kita gunakan ini secara default belum ada Arduino-nya, sehingga perlu untuk kita tambahkan terlebih dahulu ya. Cara menambahkan library dari Arduino di Proteus kita harus mempersiapkan setidaknya 4 file ini ya. 4 file ini yang nanti akan kita tambahkan di folder library dari Proteus yang sudah kita install di laptop kita masing-masing ya. Nanti 4 file ini akan saya share di grup WA kita ya. Nah, silakan untuk menambahkan Arduino library ke dalam installer dari Proteus kita di laptop masing-masing. Caranya silahkan di blok terlebih dahulu 4 file ini, kemudian bisa kita copy seperti ini, kemudian masuk di disk C, masuk ke disk C, kemudian masuk ke program data ya. Kalau seandainya komputer ataupun laptop kalian 64 bit, maka harus masuk ke folder program data. Nah, program data di disk C ini tidak ada karena secara default di hidden oleh PC atau laptop kita, sehingga nanti perlu kita munculkan terlebih dahulu file hiddennya dari folder program data tersebut. Tapi kalau seandainya PC atau laptop kalian adalah yang versi 32 bit, maka kalian bisa langsung masuk ke program file di sini, kemudian masuk Lab Center Elektronik ya, kemudian masuk ke Proteus yang kita gunakan. Nah, kemudian kalian masuk ke folder library di sini untuk yang laptop atau PC versi 32 bit. Kebetulan di laptop saya ini menggunakan yang versi 64 bit, sehingga tidak di folder program file tetapi di folder program data. Yang pertama tentu kita kemudian menampilkan folder program data yang di hidden oleh PC atau laptop kita. Caranya silahkan masuk ke menu view, kemudian option, change, masuk ke tab view. Di sini ada show hidden atau don't show hidden ya. Nah, karena defaultnya adalah tidak ditampilkan, kemudian silahkan pindah ke bawahnya untuk menampilkan file atau folder yang di hidden oleh sistem kita. Silahkan di apply, kemudian OK, dia sudah muncul di sini folder program data. Kita masuk ke program data, kemudian masuk ke Lab Center Elektronik, kemudian ke Proteus yang kita gunakan, kemudian masuk ke folder library. Nah, di sini sudah ada library bawaan dari installer kita.
Namun di sini belum ada yang Arduino, sehingga perlu kita paste di sini ya, yang 4 file yang tadi sudah kita copy. Silakan paste di sini. Saya tidak melakukan paste karena saya sudah mempaste sebelumnya ya. Bisa kita lihat ini saya sudah masuk di sini 4 file yang saya tambahkan ya, library dari Arduino. Oke, kalau sudah di paste di sini, silahkan kemudian folder program datanya dikembalikan ke hidden ya, karena itu adalah folder yang cukup sensitif, sehingga perlu kita kembalikan lagi ke hidden sesuai dengan rekomendasi dari Windows kita ya. Nah, kalau sudah kita tambahkan library-nya, baru kita buka Proteus kita ya. Seharusnya kita sudah bisa mempick up dari microcontroller dari Arduino ya. Oke, kalau sudah kita tambahkan library-nya tadi, langsung seperti biasa di Proteus kita new project terlebih dahulu. Kemudian kita beri di sini pertemuan 10. Foldernya kita sesuaikan. Kita buat folder pertemuan 10. Kita select folder, kemudian next, create, next, dan finish. Oke, kalau sudah tampilan seperti ini, seharusnya ketika kita pick device-nya sudah muncul Arduino ya. Ya, betul, di sini sudah muncul Arduino. Bisa kita tambahkan Arduino. Kita klik 2 kali, kemudian kita coba menambahkan lagi LED. Saya menambahkan yang yellow. Saya oke. Kemudian Arduino bisa kita tambahkan di sini ya. Kalau sudah, kita bisa menambahkan dari LED-nya. Kita hubungkan ke pin 13 ya. Di sini ada pin indeks ke 0 sampai pin ke indeks ke 13 untuk datanya ya, mengirimkan data baik itu bersifat output maupun input. Oke, jangan lupa kita tambahkan ground di LED-nya ya. Kalau sudah, kemudian kita mulai mempersiapkan file hex-nya. Tentu kita coding hex-nya sekarang tidak lagi di CVA-VR ya, tetapi di Arduino IDE. Nah, untuk coding pertama ini kita bisa mensimulasikan LED hidup mati ya, itu dengan coding yang seperti ini. Hampir mirip dengan coding yang ketika di CVA-VR ya. Secara prinsip sama. Yang pertama, blok yang pertama tentu kita harus mempersiapkan dari settingan apakah dia sebagai input atau output. Kalau di CVA-VR kemarin itu dengan coding DDR ya, DDR kemudian titik indeks keberapa pinnya, kemudian diberi nilai 1, contohnya dia sebagai output, kemudian 0 sebagai input. Nah, karena LED ini output sifatnya, maka kita setting output. Kalau di Arduino ini DDR-nya itu diganti dengan pin mode ya. Ingat, kalau di CVA-VR kemarin DDR, kalau di Arduino itu menggunakan sintaknya pin mode ya. Kemudian ditambahkan di sini pin keberapa. Ini tadi kita menambahkan di pin 13, maka di sini tinggal ditulis saja 13 ya. Ini artinya pin ke-13, kemudian setting mode-nya adalah output. Nah, karena sinyalnya keluar dari Arduino menuju ke LED ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah codingan yang di looping ya. Kalau kemarin di CVA-VR menggunakan while, di sini langsung menggunakan sintak loop di sini ya. Nah, atau looping yang terus diulang.
Kalau kemarin di CV AVR kita menuliskan menuliskan portnya langsung ya, port D, kemudian indeks keberapa. Kalau di sini kita bisa menggunakan sintak digital write ya, artinya memberi sinyal. Mana yang diberi sinyal? Yang diberi sinyal adalah pin ke-13, kemudian sinyalnya adalah high. High itu adalah diberi sinyal atau dihidupkan ya. Ini juga bisa kita ganti dengan 1, ini 0, begitu juga bisa. Ini sama ya. Kita coba di sini biar berbeda dari CV AVR ya. Untuk satunya itu menggunakan high, kemudian yang 0 menggunakan low. Kemudian delay ini sama untuk menahan. Ini berarti ukurannya sama, mikrosecond ya. Kalau 200 berarti 200 mikrosecond ya. Kemudian digital write lagi, pin ke-13 ini kita matikan sinyalnya, kita matikan, kemudian kita delay lagi 200 mikrosecond ya. Jadi intinya secara prinsip sama blok code-nya antara di CV AVR maupun di Arduino. Yang membedakan adalah sintak-sintaknya saja ya. Saya ulangi, kalau pin mode ini di CV AVR menggunakan DDR, digital write ini kalau di CV AVR kemarin kita menggunakan sintak port ya, port D, port B dan seterusnya ya. Oke, kalau sudah ini kita bisa codingnya kita pasang di sini di Arduino IDE seperti ini. Kemudian sebelum kita compile ya, kita perlu men-setting dari menu file di sini, kemudian preference. Jangan lupa di sini compilation-nya dicentang ya. Kalau setelah diinstal, default-nya itu belum tercentang ya. Untuk kali ini perlu kita setting di awal untuk mencentang terlebih dahulu di compilation-nya di sini ya. Fungsinya apa? Fungsinya nanti agar alamat dari file hex-nya bisa ditampilkan oleh Arduino IDE-nya ya. Karena file hex-nya akan disimpan di folder default-nya dari Arduino IDE, sehingga perlu kita nanti mengcopy dari alamat tersebut ya. Kalau sudah dicentang di compilation-nya ini, silahkan di OK. Kemudian tinggal di compile ya. Compile di sini ada icon centang, silahkan langsung diklik saja. Di sini ada compiling ya, berarti dia sedang mengcompile, silahkan kita tunggu. Kalau di sini tulisannya sudah done compiling, berarti sudah selesai ya. Nah, di mana file hex-nya? File hex-nya di sini kita geser ke kanan sedikit. Kemudian kita bisa menjumpainya di sini ya. Nah, di sini ada hex. Inilah yang kita pakai ya. Silakan diblok seperti ini. Kemudian di copy ya, Ctrl C. Setelah di copy, kita masukkan di Proteus kita ya. Klik 2 kali, kemudian langsung di sini kita paste saja alamat hexnya. Kemudian langsung OK dan bisa kita jalankan ya. Oke ya. Nah, jalan ya untuk lampu LED-nya bisa berkedip sesuai dengan coding dari Arduino IDE kita tadi ya. Nah, itulah untuk menambahkan Arduino di Proteus kita yang sudah kita install di PC atau laptop kita masing-masing. Yang berikutnya, kita juga bisa menggunakan Arduino ini secara online ya. Oke, kalau secara online berikutnya juga kita coba, yaitu kalian bisa masuk ke alamat di sini Tinkercad ya. Silahkan masuk ke Tinkercad, diakses di sana, kemudian kalian bisa langsung sign up ya. Alamatnya di sini tinkercad.com. Kalian bisa daftar akun terlebih dahulu. Oke, setelah itu nanti kalian akan masuk ke dashboardnya seperti yang saat ini di layar ya. Kalau kalian sudah selesai melakukan pendaftaran di Tinkercad,
Silahkan di sini ada beberapa menu, ada 3D design, ada sirkuit, ada code plot dan seterusnya. Silahkan pilih yang sirkuit ya. Silahkan pilih yang sirkuit, kemudian langsung bisa create new circuit ya. Kita tunggu sejenak. Oke, kalau sudah seperti ini tampilannya, kita bisa menarik atau mendrag dari Arduino-nya. Silakan scroll ke bawah sedikit. Kemudian kita bisa tambahkan ke sebelah kiri ya. Ini juga bisa kalian beri nama Uno contoh gitu ya. Kemudian kita menambahkan LED-nya di sini. Di sini ada LED, juga bisa kita tambahkan di sini ya. Oke, kalau sudah ditambahkan ini LED red, namanya 1, tidak apa-apa, atau bisa diganti di sini lampu gitu ya. Kemudian silakan langsung dihubungkan di sini ke pin 13 ya. Kemudian yang satunya kita hubungkan ke ground ya. Nah, kalau sudah seperti itu, silahkan kita selanjutnya mempersiapkan codingnya ada di menu code di sini ya. Oke, nah di sini ada menu code di sini, dan di sini ada beberapa bloknya ya. Bisa kalian tambahkan seperti ini ya, yang sesuai kebutuhan kita masing-masing ya. Nah, tadi simulasinya adalah untuk menghidup dan mematikan dari LED, berarti di sini set wheel LED high ya, sudah high. Kemudian white ini untuk delaynya ini ukurannya menggunakan di sini adalah second ya, atau kita bisa pilih millisecond di sini. Kalau millisecond kemudian kita masukkan contoh 200 gitu ya, atau setengah detik 500 ya. Kemudian di sini kita setting low, kemudian kita beri delaynya 500 ya. Nah, itulah cara mengcoding dari menggunakan blok ya. Nah, kita juga bisa lebih leluasa menggunakan yang tipe coding langsung ya. Di sini silakan dipilih teksnya, continue. Nah, di sini persis ya seperti yang kita setting tadi, dan persis seperti yang kita setting coding di laptop kita tadi ya. Nah, di sini sudah ada ya, sama setupnya, pin 13 output, kemudian digital write-nya 13 high, delay-nya 500 mikrosecond, kemudian digital write lagi, pin 13-nya kita buat sinyal low, kemudian delay-nya setengah detik ya, atau 500 mikrosecond. Kalau sudah selesai seperti ini, nah kita bisa langsung start ya, atau merun dari rangkaian kita ya, dengan mengklik start simulation. Ya, di sini sudah berhasil ya, untuk LED-nya sudah berkedip. Berarti kita sudah berhasil ya menggunakan Arduino Uno di sini ya, sebagai microcontrollernya. Baik itu secara online di Tinkercad maupun secara offline di Proteus kita masing-masing ya, mulai dari menambahkan library dan seterusnya ya. Oke, saya kira demikian untuk praktikum pada minggu kali ini. Silahkan untuk mencoba, semoga semuanya berhasil ya. Silahkan nanti jika ada kendala dikomunikasikan di sesi live maupun di grup WA ya. Oke, saya kira demikian untuk pertemuan kali ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.